Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama bertafaqquh fid din, belajar agama. Yang kita baca saat ini adalah kitab atau salat berjamaah. Bahasan salat berjamaah. Dan kita sudah sampai bab kedua, yaitu tata cara sholat berjamaah. Kami sampaikan penting sekali untuk belajar ilmu sholat berjamaah dengan benar. Siapa mereka? Khususnya para imam masjid, para pengurus masjid. Agar mengerti bagaimana cara berjamaah, mengatur jamaah dan seterusnya. Tempat utama dalam sholat berjamaah. Pertama adalah bagi kaum laki-laki. Tempat yang paling utama untuk sholat berjamaah adalah masjid. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata." Seseorang sebaik-baik sholat yang dilakukan adalah sholat di rumahnya, yakni sholat sunnah. Illa al-maktubata, kecuali sholat yang wajib. Maka di sini diambil pemahaman oleh para ulama kalau sholat fardu lebih bagus di masjid. Tapi ini ingat, bukan berarti kalau tidak di masjid tidak sah. Bagi mereka yang tidak bisa datang ke masjid, tentu ya di mana saja mereka berada, jangan sampai tidak melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid, pahalanya, sholat berjamaah di masjid adalah sunnah. Dan pahalanya sangat besar. Sholat di masjidnya. Bukan sholat jamaahnya. Sholat jamaah sudah disebutkan. Hukum sholat jamaah sudah jelas. Antara fardu kifayah, sunnah muakkadah, atau fardu ain menurut mazhab Imam Ahmad. Sudah berlalu kisahnya. Ini akan tapi melakukannya di masjid itu dianjurkan sunnah. Biarpun tidak di masjid juga sah. Artinya sunnah di sini jika ada orang melakukan sholat berjamaah tidak di masjid, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman kehilangan keutamaan saja. Kehilangan kesunahan yang amat besar. Baik, ini bagi kaum pria. Bagi wanita, tempat yang paling utama untuk sholat berjamaah bagi wanita adalah rumah. Atau di musala khusus. Ini masalah kehormatan wanita. Di musola yang khusus, memang dibuat untuk wanita, tidak ada hiruk pikuk kaum pria di situ. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita, "Law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a," kalau seandainya baginda Nabi itu melihat, "ma ahdatsan nisa'u," apa yang dilakukan dari wanita, "lama na'ahunna," niscaya baginda Nabi melarang mereka al-masjid, untuk ke masjid. Pada zaman Nabi, istri baginda Nabi ke masjid. Ada wanita-wanita pada zaman Nabi ke masjid. Cuman ke belakang itu ada hal yang diingkari. Sisi adab, sisi tata krama, sisi kemuliaan. Sehingga
Ini yang dikatakan oleh Sayyidat Aisyah. Kalau seandainya Rasul melihat, niscaya akan melarang mereka untuk ke masjid. Seperti kama muni'at nisa'u Bani Israel, seperti dulu pernah dilarang wanita-wanita Bani Israel untuk datang ke masjid. Dari sini para ulama memahami bahwasanya sholat di masjid nggak ada masalah perempuan asalkan aman dari fitnah. Dari fitnah itu dia tidak menggoda dan dia tidak digoda. Dia tidak menggoda, tidak tergoda. Dandannya pun tidak boleh dandanan yang bikin orang pusing. Kemudian di masjid pun ada jaminan keamanan mereka, terhormat wanita di sana. Misalnya masjid sangat kecil sekali, banyak kaum pria, nggak perlu. Di rumah saja. Jadi harus mengerti makna kehormatan di sini. Nah, kemudian juga kalau masjidnya memang semula, ini kami jelaskan bahwasanya bisa dibalik nanti hukumnya ini. Dalam memadukan hadis yang lain apa? Hadis lain berbunyi ini, la tamna'u ima Allahi an masajidillahi, jangan kalian larang wanita-wanita itu, ima Allah itu wanita-wanita Allah, umat wanita-wanita, kaum wanita maksudnya, ima Allah itu. An masajidillahi, dari masjid. Maksudnya ada satu hadis menerangkan, Siti Aisyah menjelaskan bahasanya kalau seandainya Nabi melihat apa yang dilakukan para wanita saat ini, niscaya Nabi akan melarang mereka ke masjid. Ada riwayat lain Nabi melarang kaum pria untuk melarang wanita pergi ke masjid. Ini kayak bertentangan. Maka dijelaskan, dalam memadukan dua hadis tersebut di atas, para ulama menyimpulkan bahwa wanita tidak dilarang menuju masjid. Dan jika ingin ke masjid harus dengan memenuhi adab, serta aman dari fitnah, tidak terganggu dan tidak mengganggu orang lain. Ada perempuan menjadikan orang ganggu orang lain, orang jadi penasaran dengan dia, nggak khusyuk karena ada dia, masalah. Tapi jika di rumahnya tidak layak untuk beribadah, karena adanya hal-hal yang melalaikan seperti tayangan televisi yang tidak mendidik, atau banyak laki-laki yang bukan mahram yang kadang tidak diperhatikan oleh keluarganya, seperti saudara sepupu, terlebih di rumah yang sempit, maka sholat di masjid dengan syarat aman dan fitnah itu lebih bagus. Artinya, ada sebagian rumah kita itu tidak sehat, rumahnya kecil. Di situ bercampur laki perempuan yang bukan mahram, ada sepupu, ada ini. Sehingga wanita kalau sholat di situ terasa tidak aman, maka lebih baik di masjid dalam keadaan seperti itu. Adapun bagi wanita yang rumahnya aman dan nyaman untuk beribadah, maka baginya sholat di rumah adalah lebih utama. Sholat fardu tadi. Kalau sholat sunat jelas sama, laki perempuan sholat sunnah lebih utama di rumah. Baik. Kita buat catatan kecil peringatan. Wanita tidak dilarang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Enggak, boleh. Sebab ada sebagian melarang. Enggak, la tamna'u ima Allahi an masajidillahi. Akan tapi ia harus datang dengan terhormat. Tidak memakai wangian dan tidak berdandan secara berlebihan. Ini adalah wanita. Baik, selesai ya. Kalau kaum pria hendaknya ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, di gudang, di pabrik, di mana saja. Yang penting jangan tidak melakukan sholat berjamaah sebisa mungkin. Biarpun kita, seandainya kita mengambil pendapat yang sunnah, harus diagungkan dong sunnah Nabi. Apalagi fardu kifayah. Ya, supaya tidak ngentengin masalah hal-hal semacam ini. Kesunahan sebelum sholat berjamaah. Ada kesunahan-kesunahan. Mungkin di para pemirsa yang belum memiliki buku ini, hendaknya segera dimiliki untuk bisa ngikuti. Yang kami baca dari ini semuanya. Mikrofon lah gitu. Ya sholat adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu aja. Enggak usah keras-keras. Yang penting kita mendengar. Jadi disunahkan sholat qadha atau ada, baik sholat sendiri atau berjamaah. Bagi sholatnya laki-laki saja. Kalau perempuan tidak disunahkan adzan. Adapun sholat bagi wanita tidak disunahkan adzan terlebih dahulu. Baik, ini adalah masalah adzan. Kita lanjutkan. Iqamah. Hukum iqamah adalah sunnah dalam sholat fardu. Baik sholat ada sama. Sholat sendiri ya, sholat ada, sholat yang bukan qadha, sholat pada waktunya, atau sholat qadha, iqamah disunnahkan. Sholat nggak pakai iqamah sah. Ingat, sholat nggak pakai iqamah sah. Kemudian yang kedua, baik sholat sendiri maupun berjamaah, sendiri tetap sunahkan iqamah.
Dan semoga tidak terjadi sholat sendiri pada kita. Biar selalu berjamaah. Kalau seandainya kita harus sholat sendiri, maka tetap disunnahkan menyempurnakan kesunahan-kesunahannya. Jangan sampai sendiri di rumah, nggak ada yang nemeni, ya sudah nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada jamaah, ya sayang dong. Kalau seandainya karena nggak ada teman, nggak ada jamaah, belah. Tapi kita harus ada adzan, harus ada iqamahnya. Catatan, mau dikupi di kitabnya, halaman 13. Dalam sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, kan ada sholat sunnah dilakukan dengan berjamaah, sholat id, sholat istisqa, sholat taraweh. Dalam sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, tidak ada kesunahan mengumandangkan adzan dan iqamah. Cuman ada Buya mendengar ini. Sholat sunnah nggak pakai apa? Adzan dan iqamah. Akan tapi disunahkan ketika hendak mendirikannya untuk mengucapkan kalimat berikut ini. Kalau sholat sunnah nggak pakai cukup as-sholat jami'ah. Lalu sholat berjamaah jami'atan sholat jam gitu. Cuman ini ada dengar juga santri sholat fardu pakai as-sholat jami'ah. Ini kan itu cukup dengan apa? Iqamah. Ketukar nih ilmunya. Kalau sholat fardu jangan pakai as-sholat jami'ah. Kalau sholat fardu pakai iqamah. Kalau sholat sunnah baru as-sholat jami'ah. Baik, seperti itu. Ya, ini adzan dan iqamah. Untuk sholat sunnah yang berjamaah, as-sholat jami'ah. As-sholat jami'ah. Baik. Sutrah dalam sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Sutrah itu pembatas. Sutrah adalah sesuatu yang dijadikan tanda dan pembatas di saat sholat agar tidak ada yang melewati tempat sujud. Jika sholat berjamaah maka yang dianggap sebagai sutrah adalah imamnya. Kalau kita sholat berjamaah, imam pembatas kita sebagai makmum adalah imam. Tapi imam punya sutrah dong. Sutrah itu bisa saja tiang yang kita jadikan sutrah atau tembok masjid. Atau kalau tidak ada seperti ini. Ini bisa saja dibuat, bisa dipindah kemana-mana. Atau tas kita, koper kita dan sebagainya. Maka kalau kita punya koper lalu kita dalam keadaan bepergian, jangan koper taruh di belakang punggung kita, diambil orang nanti. Jadikan koper kita sutrah, menunjukkan kalau dia ngerti ilmu fikihnya. Ini masalah sutrah ini begitu Nabi sangat memperhatikannya. Ini orang teledor, sengaja saya tekankan begini. Biarpun katanya baca kitab Minhaj bolak-balik, kitab fikihnya. Masa ngamalin sunnah yang begini aja nggak bisa? Buat sutrah. Dan bukan langsung pakai sajadah. Sajadah itu adalah terakhir. Di saat tidak menemukan yang lainnya baru. Kan urutan pertama adalah sawari. Tiang-tiang masjid, tembok-tembok. Atau kita menancapkan tongkat. Atau membuat semacam ini. Kalau tidak membuat garis. Agar orang tahu kalau ini kita garis. Nah, termasuk garis ini adalah satu martabat dengan namanya sajadah. Artinya apa? Kita baru menggunakan sajadah kalau sudah nggak menemukan tiang-tiang dan sebagainya. Ya, bukan langsung ke sajadah, tidak. Biarpun kita bawa sajadah, ini juga perlu diperhatikan, membawa sajadah di masjid itu kadang menjadikan sop itu nggak rapi. Karena ada sajadahnya lebih gede dari orangnya. Orang lain kadang tidak enak nginjek sajadahnya orang. Bayangkan, kalau saya sholat di masjid, bawa sajadah terlalu lebar. Orang lain nggak mau menginjak sajadah saya karena nggak enak, akhirnya jaraknya terpisahkan antara makmum dengan makmumnya. Ya nggak usah bawa sajadah, masjid suci kok. Nggak usah ragu-ragu deh misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang menghormati temannya. Dikasih sajadah, Masya Allah, temannya langsung tidak khusyuk sholatnya. Kenapa? Temannya dikasih bagian kaki yang baunya juga Masya Allah, barangkali begitu. Ini orang ngasih sajadah itu bukan tambah baik kadang-kadang. Apalagi masa pandemi begini mungkin ada sorban dikasihkan orang lain. Sorbannya bikin sajadah. Sorbannya sudah mungkin bau
Sudah kena bersin berkali-kali. Nggak usahlah bagi-bagi sajadah hari begini. Ini peran. Dan juga mungkin asal saja pengen menghormati gurunya, langsung kasih sajadah, nggak tahu dari mana sumbernya. Giliran sujud, gurunya bisa demam nanti itu. Ini santri ya merhatikan dong kalau mau memberikan. Dan ini ada kejadian kalau memberikan begitu santri itu pengennya menghormati tapi nggak sempurna dalam berpikir. Sehingga sajadah dari mana? Dari kasih kaki. Kan sajadah itu kalau sendirian ada kaki, ada kepala. Cuman kalau sudah agak lama itu bekas kakinya ada. Sudah gitu mau dikasihkan sama orang. Orangnya pas suruh sujud dia bagian kakinya. Ini menunjukkan kalau nggak otaknya ini nggak perhatikan. Menjaga perasaan orang itu penting. Jadi orangnya ngempet ngenes tuh. Waduh, sajadah saya sorbannya dijadikan sajadah buat saya. Saya lihat tadi bersin terus pakai lap lagi tadi. Saya sujud saya di sorbannya dia ini kan kacau. Ini pada nggak mikir, perlu mikir. Sengaja kami hadirkan begini karena orang kalau pergi ke masjid itu bikin orang lain nyaman harus. Kalau kalian para santri ingin memberikan sajadah kepada guru-guru kalian, perhatikan sajadah bersih atau belum. Kapan kamu yang cuci sendiri? Jangan-jangan sajadah hanya kamu temukan di pohon begitu kamu ambil, padahal sajadah kotor sudah. Nah itu jangan latah begitu. Apalagi sorbanmu yang kamunya Masya Allah kurang bersihan dikit gini lap-lap begini kasihkan ustadz ya. Nah, ini perlu mikir jadi ada sedikit ya para santri. Ini ada para santri, para pemirsa sengaja kami nasihati santri. Sebab kita ngelihat santri kadang latah. Setiap ada ustadz langsung dikasih sajadah dikasih. Tidak tahu dari mana itu asalnya. Mikir seharusnya santri berpikir nih. Bukan saja ustadz memberikan siapa saja. Kita harus memberikan apapun makanan. Kalau memberikan makan ke orang dicicipi saya suka atau tidak. Layak atau tidak. Begitu. Baik. Jadi sutroh itu hendaknya semuanya. Tolong yang ngurusi masjid bikin. Pesan coba ini bisa diangkat. Ini sebuah misal saja. Tidak harus gambarnya masjid begini. Yang penting bisa berdiri begitu. Nanti setiap orang mau sholat itu bisa saja. Dia menjadikan itu sutroh. Taruh di tengah-tengah. Bisa saja. Tolong kami contoh satu anak berdiri di situ. Yang agak cekatan. Bukan, sutrohnya di bawah anak soleh. Bagaimana caranya coba? Ya begini, jadi begitu. Jadi begini kan kemanapun akan ngerti kalau ini adalah tempat sholatnya dia. Dan sutroh pembatas antara dia dengan orang yang kan. Kalau sudah ada sutrohnya, di balik sutroh sana orang berlalu lalang juga nggak ada masalah. Cukup. Masjid ini perlu digerakkan, sadar ilmu itu penting. Ada satu orang sholat juga nggak pakai sutroh. Nggak pakai sutroh, pahamnya paham setengah-setengah. Pahamnya apa? Kalau ada orang lewat di tempat sujudmu kau tolak begini ya. Loh, disunnahkan dianjurkan menolak itu kalau kita sudah buat sutroh yang benar. Berarti orang ini kurang ajar, sudah ada sutrohnya masih dilanggar, baru kita tolak. Dianya nggak bikin sutroh, sholatnya di depan pintu lagi gimana? Orang nggak ditolak, nggak melewati dia. Sholatnya di tengah-tengah, nggak pakai sutroh. Nah, ini nggak benar. Maka biarpun kita sholat di tengah-tengah kalau pakai sutroh langsung ada tandanya. Orang tahu. Tolong diamalkan ilmu ini biar mudah kita menghafalnya. Setelah ini tidak ada orang sholat kecuali menggunakan sutroh. Sutroh bisa saja kita jadikan apa itu? Tembok-tembok, tiang-tiang dan seterusnya. Apapun yang menggunduk tinggi. Tapi di sini ada idealnya syarat sahnya sutroh. Idealnya semacam ini. Sutroh tinggi 2/3 dhira'. Kurang lebihnya 30 cm lah. Kurang lebih. 20-30 cm. Jarak antara orang yang berdiri dengan sutroh tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu ya kalau 1 dhira' 40-an ya kali 3. 40 kali 3 berapa? 120 lah. Kurang lebihnya 135 lah. Kalau 1 dhira' 45 cm berarti 135 cm. 135 cm. Jadi antara tempat duduk kita 135. Cukup untuk duduk. Selebihnya orang boleh lalu lalang. Ini adalah yang hampir tidak diperhatikan oleh orang sholat. Biarpun yang sholat itu katanya baca kitab Fathul Mu'in bolak-balik. Karena kita melihat sendiri. Ajib. Kenapa kok mengamalkan kok susah banget. Padahal di sampingnya ada tiang. Kenapa dia sholat di samping tiang? Bahkan ada tiang. Sholatnya di depan tiang. Padahal ini kan tinggal mundur saja. Kenapa sih? Menunjukkan ilmunya tidak diamalkan.
Ilmunya hanya dihafal saja. Sengaja kami tekankan begini agar semakin sempurna. Ikan babnya sholat berjamaah, bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah dengan sempurna. Ada masalah keabsahan sah, kita sholat di tengah jalan. Asalkan tidak ganggu orang, sholat nggak pakai sutroh. Ya sah-sah saja sholatnya. Cuman kan kita ingin sempurna, membuat sutroh. Tingkatan sutroh, nah ini ada macam-macam sutroh. Ada tembok, tiang. Nah kita bisa orang sholat kita jadikan sutroh. Ada orang sholat kita sholat di belakangnya, aman. Orang duduk yang sekiranya dia mengerti. Cuman kan kadang orang ngerti. Di saat kita lagi ada orang duduk, ada orang sholat di belakangnya malah nggak enak, malah pergi kan begitu ya. Sopan dipikir. Masa orang sholat ngadep ke saya? Oh tidak, dia tidak nyembah kita, dia nyembah Allah. Cuman kita jadikan sutroh. Tentunya ngerti, nggak ngerti pergi nanti orangnya. Ini memang orang membincangkan masalah sebagian mengatakan manusia tidak dianggap sebagai sutroh. Nah kalau manusia sudah ngerti akan dijadikan sutroh. Jadi kalau kita lagi berdiri duduk ini, kalau di belakang kita ada orang sholat, oh aku jadikan sutroh. Malah diam dia ngerti nolong. Seperti jaga, cuman kan yang nggak ngerti kan nggak enak malah minggir gitu kan ya, sopan maksudnya. Oh sopan, malah pindah. Nah ini ada yang terjadi. Ini perlu bimbingan yang macam-macam ini. Kalau kita dijadikan orang yang sutra, wah dia perlu dengan pertolongan saya. Mungkin dia cari tembok susah, cari ini saya jadikan saya. Oke. Atau koper atau tas. Ibu-ibu yang bawa tas, kalau sholat berjamaah, kalau sholat di masjid, sholat apa sih, jangan ditinggal tasnya. Apalagi taruh di belakang, diambil orang nanti. Taruh di depannya, jadikan sutra, pembatas tadi. Kemudian setelah itu tongkat ditancapkan. Wah di masjid orang nangkapkan tongkat susah. Lah ini gantinya kayak tongkat kalau sudah disiapin. Alat semacam ini. Nah ini kalau sudah disiapin ini gantinya tongkat. Kemudian setelah itu sajadah digelar. Sajadah digelar. Karena sajadah itu ada batasnya. Kemudian garis melintang. Ada garis lurus. Ada garis melintang, ada garis dari kaki kita ke arah tempat sujud. Jadi cara menggaris itu ada dua cara. Ya. Ada di tempat sujud kita garis ini seret gini, pembatas di tempat sujud kita. Ada garis panjang dari tempat kita duduk ke depan. Jadi artinya orang dari sana kelihatan, ada garis yang begini, maksudnya kita nggak boleh melewatinya. Semacam itu. Nah, ini disebutkan dalam hadis, banyak hadisnya. Kita sebutkan satu hadis. Biar yakin mereka ini yang sudah belajar kitab Fathul Mu'in bolak-balik kok ngamalin aja kok susah ini. Ini dengar. Idza shalla ahadukum. Kalau salat salah satu di antara kalian, yang ngomong bukan saya, baginda Nabi. Falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Hendaknya menjadikan di hadapannya sesuatu. Sesuatu. Ya tadi tembok atau apa saja. Fa illam yajid, kalau enggak menemukan falyansifu 'asa, kalau enggak ada ya tongkat. Fa'ilam yajid, kalau enggak ketemu, ya fal yakhutta khatta, membuat garis. Thumma, setelah itu la yadurruhu ma marra baina yadayhi, kalau dia sudah membuat tanda tersebut, sudah enggak ada membahayakan orang yang lewat di hadapannya. Maksudnya apa? Dia enggak salah, enggak dosa. Maka saat itu disunahkan untuk ditolak. Hukum menolak orang yang melintasi tempat sujud. Jadi kalau kita lagi sholat, orang melintasi tempat sujud itu haram. Kapan haram? Kalau yang sujud sudah memenuhi syarat, membuat sutroh. Pembatas, ini disebutkan. Hukum menolak dan menahan orang yang lewat di depan kita saat sholat. Hukum menolaknya sunnah, ada orang melewat. Dengan syarat berikut ini. Sebagai berikut, kalau memenuhi syarat sunnah. Kalau enggak ya enggak dong. Memenuhi syarat apa? Kalau ada orang melewati tempat sujud kita, kita sunnah untuk menolaknya dengan catatan. Satu, kita sudah membuat sutroh. Enggak buat sutroh nahan orang, stres dia. Wong dia sholatnya di depan pintu. Setiap orang mau lewat gini terus akhirnya main tinju nanti dia. Sini orang lewat lagi, sini orang lewat lagi. Karena dia sholatnya di tengah, enggak pakai sutroh. Tapi pakai sutroh orang ngerti bisa lewat. Minggir dia. Yang kedua adalah yang lewat bukan anak kecil. Tolong anak kecil yang belum balik jangan dilarang lewat, dia anak kecil. Orang kecil lompat sana berarti biarin. Yang ketiga yang lewat bukan orang yang punya uzur. Tapi kalau ada tanda-tanda dia punya uzur, mohon maaf. Batal wudunya lagi sholat. Berarti kan dia harus keluar.
Masa keluar di stop ini, rupanya ini yang baru belajar menahan orang, stop. Sehingga orang batal nih, mau keluar tuh sedikit lewat, giniin terus sama orang, nggak jadi keluar dia. Ya kita tahu berarti punya hajat dia, yang dilepas sih. Baik. Jadi, berdasarkan 3 hal tersebut di atas, jika ada orang yang sedang melaksanakan sholat dan sudah memasang sutroh yang memenuhi syarat, maka haram bagi siapapun untuk lewat atau melintas di depannya. Kalau sudah membuat sutroh haram. Kemudian dan sunnah bagi yang sedang sholat tersebut untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Lihat Imam Bukhari, Muslim. Begitu pentingnya sutroh. Makanya heran betul kenapa orang kok tidak peduli masalah sutroh. Sehingga kami ingatkan sangat perlu ini imam masjid yang ngurusi masjid untuk belajar fikih jamaah ini. Haddatsana Abu Salih As-Samman, ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'atin, yusalli ila syai'in yasturuhu minan nasi. Dari Salih bin Samman beliau berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri di suatu hari Jumat, salat menghadap ke sesuatu. Yasturu minan nasi, yang menghalangi orang. Fa arada syabun, kemudian ada seorang anak muda min bani Abi Mu'aitin, dari Abi Mu'aitin, ayyajtaza. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri lagi sholat, ada anak muda mau melewati di tempat sujudnya. Wah kacau ini, kan gitu. Fadafa Abu Sa'id kemudian ditolak sama Abu Sa'id, biar gak lewat. Fi sodri, sampai kena dadanya. Fanadhara syabu, pemuda yang di depannya Abu Sa'id Al-Khudri yang ditahan dadanya kena tadi, fanadhara syabu, melihat. Falam yajid masakhan, rupanya kini karena enggak ada jalan. Ila bani yadahi, kecuali lewat di sini, sana enggak mungkin, sini enggak mungkin, harus lewat di depannya ini. Fa'ada liyajtaza, kemudian balik lagi mencoba pemuda ini untuk melewati Abu Sa'id Al-Khudri. Fada'afa Abu Sa'id, kemudian ditolak lagi Abu Sa'id. Asyadda minal ula, lebih kuat daripada dorongan yang pertama. Fanala min Abi Sa'id, kemudian dia mendapatkan atau sakitlah karena kena pukul Abi Sa'id. Temadakhala ala Marwana, kemudian datang kepada penguasa, pemimpin, pengayuh, penguasanya, Marwan. Fasyaka ilahi, ngadu. Malakia, apa yang ia temui min Abi Sa'id. Kemudian dia ngadu kepada penguasanya di situ apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wa takhala Abu Sa'id, artinya Abu Sa'id nyusul di belakangnya, khalfahu, ala Marwan, kepada Marwan. Faqala, kemudian Marwan berkata, nanya, malaka wal ibni akhik, ya Abu Sa'id, apa yang kau lakukan dengan anak ini, wahai Abu Sa'id? Kau apain? Kau dorong, kau pukul dia ya? Abi Sa'id menjawab, Abu Sa'id Al-Khudri, iya aku lakukan itu karena apa? Sami'tun Nabi, aku mendengar bagi Nabi SAW, yaqulu, berkata, idza shalla ahadukum, kalau salah satu dari kalian salat, ila syai'in yasturuhu, menghadap kepada sesuatu, membuat sutra, artinya minan nasi, fa arada ahadun, kemudian ada orang yang yajtasa, untuk melewati baina yadayhi, di hadapannya, falyadfa'hu, hendaknya ditolak. Fa in aba, kalau ternyata masih enggak mau, falyuqatilhu, hendaknya lebih keras lagi, bukan dibunuh, yuqatilhu kayak diperangi. Maksud tolak lebih keras lagi, fa innama huwa syaitan, sebab dia syaitan. Bukan dari segi wujudnya, pengganggu. Sebab kalau orang lewati tempat sujud pengganggu, kayak setan kerjanya ganggu. Ini adalah perlu diperhatikan masalah sutrah ini. Baik, kemudian ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Jadi hendaknya semuanya perhatian, sedikit demi sedikit. Jadi ilmu itu agar kuat pada kita, maka ilmu itu diamalkan. Biarpun ibu-ibu sholat sendiri di rumah, sholat sunnah, berusaha untuk ngambil sutrah. Meja kecil anaknya pun boleh. Magicom barangkali sambil masak juga boleh. Apa aja. Yang penting di depannya ada pembatas. Dan bukan yang perlu hadir itu di hati kita itu adalah kesunahannya, itu loh yang harus kita sadari. Ngamalkan sunnah aja kok susah banget, harus tertentu. Ini sunnah juga udah diajarkan kok. Kesunahan dari baginda Nabi, kan Nabi ajarkan yang demikian ini. Jangan ngentengin dah. Maka ini sengaja kami hadirkan di sini hal-hal yang sering dilupakan oleh imam yang katanya alim sekalipun. Ya karena malasnya mungkin, tidak ada malas. Bisa buat apa saja, atau bantal kayak ditaruh di depannya. Apa saja.
Botol minuman boleh taruh di depannya. Diberdirikan begitu. Sekedar untuk bisa menjadi tanda bahwasanya dia lagi melakukan sholat. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan. Insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.